Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji dan syukur karena atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di acara ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Air Putih. Ya, perkenalkan nama saya Weni Aryani SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Batubara. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Air Putih serta Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Untuk memulai acara ini, kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Enggar Swastiasto. Kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara ya Allah. Berkahi dan ridhoilah acara kami hari ini ya Allah. Berkahi dan ridhoilah atas apa yang kami usahakan selama ini ya Allah. Berkahi dan ridhoilah atas apa yang kami usahakan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bukanlah orang yang biasa ya Allah. Kami adalah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak pernah salah dalam menentukan takdir, dan Engkau juga tidak pernah keliru kepada pundak siapa yang ingin Engkau berikan ujian dan cobaan. Kami berharap kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesabaran untuk menghadapi ujian dan cobaan yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Enggar yang telah memimpin doa. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Yasmina Silalahi. Kepada Ibu kami harapkan maju ke depan dan kepada seluruh hadirin dimohonkan untuk berdiri. Indonesia, ku bangsa
berikutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak pada kegiatan pemahaman penerapan budaya positif. Dan saya berharap kepada kita semua, apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Ibu guru yang selaku calon guru penggerak bisa kita dengarkan, apa yang kita peroleh bisa kita terapkan kepada anak-anak kita sekalian. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga acara kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa berimbas kepada murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, di sini saya akan melakukan definisi modul budaya positif dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru dalam kegiatan restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, jadi saya mulai saja membahas yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, pembelajaran yang kita terapkan itu dia terdiferensiasi, artinya berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan minat bakat, selain itu juga sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu ada gaya belajar visual, ya, lebih ke melihat, ada gaya belajar auditorial, mendengar, ya, ada yang kinestetik. Kinestetik ini artinya dia lebih suka dengan pergerakan, bergerak. Nah, dalam gaya belajar ini, dalam pembelajaran yang terdiferensiasi ini, kita harus bisa memfasilitasi semua siswa itu dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kalau misalnya anak dengan gaya belajar visual itu kita tampilkan media gambar, ya, dengan warna-warna yang menarik. Kalau gaya belajarnya audio, kita tampilkan rekaman suara, ya, rekaman suara atau kita buat video. Dan kalau misalnya dia kinestetik, kita suruh siswa itu agar aktif bergerak, entah itu menempelkan atau misalnya bekerja dengan kelompoknya dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran itu Bapak Ibu tidak harus hanya berpusat pada guru, tapi lebih ke siswa, ya, atau student center. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, dilanjut Ibu. Berikutnya adalah tentang disiplin positif. Apa arti disiplin? Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kita identik kalau udah harus disiplin berarti sesuatu yang tidak mengenakan, ya kan? Kita merasa seperti terikat oleh aturan tertentu. Mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu. Itulah yang sudah tertanam dalam diri kita selama ini.
ya, bahwa disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi tujuan kita di sini mendisiplinkan anak secara positif di situ artinya anak tidak lagi berpikir bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, sesuatu yang memaksa mereka, tidak lagi seperti itu. Jadi disiplin itu kita berdayakan anak agar melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan hati nuraninya. Artinya sudah ada kesadaran dari dalam diri anak untuk melakukan satu hal yang positif. Ya Bapak Ibu, nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini maksudnya adalah bahwa motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa motivasi ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama motivasi intrinsik. Intrinsik itu artinya kesadaran dari dalam diri kita, dan ada lagi motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini seseorang melakukan sesuatu itu karena ada alasan tertentu. Dia tidak dari dalam dirinya, ya. Jadi misalnya kalau motivasi ekstrinsik ini dia melakukan sesuatu untuk mendapat suatu penghargaan misalnya, untuk mendapat suatu hadiah misalnya, pujian dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam dirinya sendiri, ya. Dan motivasi ekstrinsik ini bersifat jangka pendek. Artinya kalau nggak ada targetnya dia nggak akan melakukan hal-hal yang bernilai kebajikan. Oke, di sini kita lihat ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Artinya kita mendisiplinkan siswa itu hasilnya gagal. Apa aja itu? Yang pertama apabila kita melakukan hukuman. Kenapa hukuman itu dikategorikan gagal? Karena hukuman itu Bapak Ibu bersifat menyakitkan bagi siswa, ya, menimbulkan rasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Itulah hukuman, efek dari hukuman terhadap murid. Ya, lalu apabila kita berikan penghargaan, walaupun penghargaan ini menurut kita sesuatu yang positif, ya kan, tapi ternyata memberikan penghargaan itu juga merupakan kategori identitas yang gagal, ya, karena itu merupakan sesuatu yang tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan ini maksudnya apabila satu orang siswa kita beri penghargaan sedangkan siswa yang lain tidak, maka siswa yang lain akan merasa dirinya gagal, gitu, merasa tidak bisa lebih baik seperti temannya yang mendapat penghargaan. Lalu mematikan kreativitas, karena tadi dia berkreasi, membuat sesuatu yang kreatif itu hanya mengharapkan mendapat penghargaan. Lalu menghukum dengan sistem ranking, karena sekarang kita sudah tidak ada lagi sistem ranking, ya, merampas hak menghargai diri. Jadi penghargaan ini Bapak Ibu sekarang sudah termasuk ke dalam identitas gagal, karena seperti yang saya jelaskan tadi, dengan kita memberikan penghargaan, ya, reward, itu ternyata yang kita anggap itu bisa memberikan satu motivasi terhadap anak, ternyata itu efeknya jangka pendek. Kalau jangka pendek itu dia masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Dia belum menimbulkan motivasi intrinsik, belum menimbulkan kesadaran dari dalam diri, ya. Jadi saya juga setelah mempelajari modul ini, yang saya anggap selama ini kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, pujian kepada siswa itu akan menimbulkan motivasi jangka panjang, ternyata itu tidak benar ya Bapak Ibu. Itu masih motivasi ekstrinsik, jangka pendek. Selanjut adalah konsep disiplin
sukses. Ya, disiplin dengan identitas sukses inilah yang ingin kita capai ya Bapak Ibu, ingin kita capai. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini juga masih identitas gagal sebenarnya, ya masih jangka pendek dia. Kita kan target kita membentuk karakter anak itu untuk jangka panjang. Kalau masih jangka pendek aja berarti masih belum sampai tujuannya, masih belum sampai targetnya. Kita bandingkan antara konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi penguatannya jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, artinya masih terus-terusan perlu dimonitor ya, stimulus dan respon, lalu murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang paling bagus ini adalah restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di tahap restitusi ini kita ajak siswa itu untuk bagaimana memecahkan masalah yang telah dilakukannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini adalah pendekatan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, ketika murid melakukan kesalahan, kita harus melakukan yang namanya restitusi. Agar apa? Agar tadinya murid yang membuat kesalahan itu bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu artinya adalah karakter murid yang sudah memiliki nilai-nilai yang lebih positif. Ya, ciri-ciri restitusi di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki hubungan. Ya, lalu ada tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Berikutnya adalah perbedaan contoh kasus ya. Ini ada siswa yang tidak mengerjakan PR ya. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan 3 dia pilihannya ya Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa memberinya hukuman, yang kedua kita bisa memberinya konsekuensi, dan yang ketiga kita bisa melakukan tindakan restitusi terhadap murid tersebut. Mari kita bandingkan ketiga tindakan ini. Yang pertama hukuman. Ini guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, lalu kita menyuruh dia untuk silakan kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran saya habis, misalnya seperti itu. Atau tulis di kertas, saya berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah, itu berarti kita memberikan hukuman kepada siswa. Atau guru langsung marah sehingga murid menjadi takut, itu juga salah satu bentuk hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat dan guru tegas dan siswa menghormati itu. Gini, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini terletak pada jenis kesalahan dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misal, ya Bapak Ibu, kalau ada siswa yang datang terlambat, lalu kita beri hukuman lari keliling lapangan, itu termasuk hukuman, ya karena dia tidak sejalan dengan kesalahannya. Tapi kalau siswa itu terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk ke kelas 5 menit, lalu kita hukum untuk tinggal di dalam kelas selama 5 menit untuk mengganti ketertinggalannya, itu berarti itu termasuk ke dalam konsekuensi. Ya, berarti hukuman itu dia tidak sejalan dengan perbuatan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu dia sejalan dengan kesalahannya.
Ya, misalnya ada siswa yang menumpahkan minuman kawannya, ya, lalu kita hukum berdiri di depan kelas, itu namanya hukuman. Tapi kalau ada siswa yang menumpahkan minuman kawannya, lalu kita suruh untuk mengelak tumpahan itu namanya konsekuensi. Kira-kira bisa dipahami antara hukuman dengan konsekuensi ini, Bapak Ibu? Bisa, ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami, restitusi, ya. Restitusi ini adalah apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, yang pertama kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, ditanya dulu apa alasannya sehingga tidak mengerjakan PR. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita melakukan suatu tindakan itu, Bapak Ibu, pasti ada dorongan dari dalamnya, ada motivasinya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid pun dalam melakukan sesuatu, ya, melakukan disiplin ini bisa yang pertama karena takut dihukum, ya, karena takut dihukum. Yang kedua, melakukan tindakan disiplin karena ingin mendapat imbalan atau mendapat pujian dari orang lain. Atau yang ketiga, memang murid itu melakukan suatu tindakan disiplin itu berasal dari dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri bahwa dia memiliki nilai-nilai moral yang baik. Dia tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Ya, jadi dari ketiga motivasi ini, yang pertama dan yang kedua itu masih motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu, masih berasal dari luar. Sedangkan yang ketiga itu sudah termasuk ke dalam motivasi intrinsik jangka panjang. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita breaking dulu ya untuk mencairkan suasana. Saya mohonkan Bapak Ibu untuk berdiri.
kontrol guru ya dalam kasus ketika siswa datang terlambat. Kalau guru itu sebagai penghukum, dia pasti berkata, kamu selalu saja terlambat, pasti selalu datang terakhir ya. Jadi dia menimbulkan kesan yang kurang enak lah, menyakiti siswa seperti itu ya, itu termasuk penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kalau kita dalam posisi membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, nanti efeknya ke siswa itu dia akan menjadi orang yang apa ya istilahnya, akan menjadi orang yang merasa tidak mampu gitu istilahnya, akan timbul rasa bersalah di hatinya yang mungkin tidak bisa membahagiakan atau mungkin tidak bisa menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi identitasnya itu muncul identitas gagal dalam diri siswa. Kan kita tidak mau seperti itu ya kan Bapak Ibu, kita ingin identitas siswa itu menjadi identitas yang berhasil, memiliki karakter yang baik seperti itu. Lalu apabila teman sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk gitu. Itu kalau sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila pemantau ini artinya kita harus tahu dulu apa peraturan sekolah. Apabila siswa melakukan kesalahan, tinggal kita jalankan saja peraturan sekolah itu. Itu apabila kita sebagai pemantau. Nah, apabila sebagai manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi siswa yang kita ajak untuk berpikir, kira-kira setelah dia melakukan suatu kesalahan, bagaimana cara dia untuk memperbaiki masalah yang telah dibuatnya. Ajak siswa itu untuk berpikir. Jadi dia terbiasa, oh ketika saya melakukan kesalahan ini, maka yang harus saya lakukan adalah ini. Seperti itu. Jadi ada tawaran-tawaran. Ya, kita tidak sekedar menghukum, tapi siswa itu disuruh untuk berpikir. Nah, ini contoh video. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. 6 adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin itu yang timbul pertanyaan dari kita, ya, dan Bapak Ibu. Karena selama ini yang kita sering dengar itu adalah peraturan. Kenapa sih harus keyakinan seperti itu? Nah, apabila peraturan, ya kan Bapak Ibu, kalau peraturan itu kan hanya sekedar peraturan, dan peraturan itu dibuat tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian diyakini untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, ini dia bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, peraturan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi peraturan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 5 poin, 6 poin saja. Namun bisa sama-sama kita yakini untuk mendasari perilaku kita ketika di dalam kelas bersama dengan siswa, ya. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini poin penting ketika membuat keyakinan kelas, maka seluruh siswa juga harus kita libatkan. Kita mintai pendapat tentang bagaimana kelas impian mereka, apa yang mereka harapkan dari kelas itu, ya. Apa fungsinya kita melibatkan siswa dalam kegiatan keyakinan kelas agar mereka itu merasa ikut
terlibat. Kalau udah ikut terlibat kan berarti apapun yang dibuat dalam keyakinan kelas itu mereka sepakat dan mau menjalankannya bersama-sama. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, artinya dalam kalimat-kalimat yang positif. Kalau kita ingin agar siswa itu datang tepat waktu, jadi kita buat aja kalimatnya datang tepat waktu. Jangan gunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Kalimat negatif itu misalnya jangan datang terlambat. Nah, itu bentuk negatif. Kita positifkan menjadi datang tepat waktu, ya. Atau misalnya ada siswa yang berpendapat jangan mengejek-ngejek kawan misalnya, itu juga masih bentuk negatif. Kita positifkan saling menghargai orang lain, saling menghargai teman, menghargai guru dan orang-orang di lingkungan sekolah. Itu perlunya dibuat dalam bentuk yang positif. Yang kelima, keyakinan pula sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi dia cakupannya di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Ya, jangan terlalu luas cakupannya, cukup di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, bersifat meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari keyakinan kelas itu, boleh Bapak Ibu kita revisi. Jadi keyakinan kelas ini tidak harus berlaku selama 1 tahun misalnya. Tidak. Kalau ada keyakinan yang kelas yang perlu kita tambah, silahkan ditambahi. Atau kalau ada yang mau dikurangi, boleh dikurangi. Artinya siswa itu sudah tertanam di diri mereka rasa saling menghormati misalnya. Berarti bisa kita masukkan keyakinan kelas yang lain, ya, keyakinan yang kelas yang lain seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai restitusi. Ini adalah tahapan ya Bapak Ibu, tahapan ketika kita akan melakukan restitusi. Ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Itu ada di segitiga yang paling bawah, menstabilkan identitas di bagian dasarnya. Ya, kenapa harus kita stabilkan dulu identitasnya? Agar siswa itu stabil dulu lah emosinya, pikirannya juga lebih stabil, agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi misalnya ada siswa ya yang berantem nih sama kawannya misalnya, ya kan? Jadi ketika kita tanyakan, kenapa nak kamu berantem? Ya Bu, dia mencoret-coret buku saya misalnya. Jadi saya pukul ya Bu. Nah, jadi daripada kita sibuk ya mencari siapa yang salah, kita stabilkan dulu emosinya ya. Ibu tahu nak, ya apabila ibu di posisi kamu pasti ibu juga melakukan hal yang sama, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, lalu dikatakan lagi, ya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga siswa itu merasa diterima. Kalau dia sudah diterima, tentu akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan hal lainnya kepada siswa tersebut. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi misalnya kenapa kamu pukul dia? Nah, iya Bu, dicoret-coretnya buku saya misalnya. Kita tanya alasannya ya Bapak Ibu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi misalnya, kalau misalnya dia nyeret buku kamu, ada nggak cara lain yang bisa kamu lakukan selain memukul dia misalnya? Biarkan siswa itu berpikir. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tadi kan keyakinan kelasnya saling menghargai, ya, saling menghargai antar teman. Nah, kalau kamu memukul, apakah kamu sudah mencerminkan sikap menghargai itu? Belum Bu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu itu? Misalnya, saya minta maaf Bu sama dia, dan lain kali saya harus lebih bersabar lagi, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah segitiga restitusi, langkah-langkah penerapan yang harus kita lakukan ketika melakukan kegiatan restitusi. Ada yang mau tanya? Oh iya, ibunya kan dipersilakan ke depan aja ya.
Baik, yang mau saya tanyakan mengenai segitiga restitusi tadi Bu. Tadi di situ sudah diberikan tahapan-tahapannya. Apakah itu harus sesuai dengan tahapannya atau boleh dari tahap pertama lanjut langsung ke tahap ketiga, melompat di tahap kedua dan seterusnya? Bolehkah seperti itu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Helen. Ya, saya akan jelaskan apakah ketiga tahapan dalam segitiga restitusi itu boleh, tidak sesuai dengan urutannya. Itu dari pertanyaannya ya Bu ya. Nah, tahapan-tahapan itu harus dilakukan secara berurut karena mulai dari pertama itu harus kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah identitasnya stabil, baru murid itu bisa berpikir jernih untuk memvalidasi tindakannya, apakah dia melakukan tindakan yang benar atau salah. Nah, ketika dia sudah yakin bahwa tindakannya itu memang salah, lalu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggarnya dan menanyakan apa kira-kira yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi ketiga tahapan ini harus secara urut dilakukan. Namun ketiganya tidak harus dilakukan secara keseluruhan. Bisa saja dua tahap saja kita lakukan tergantung dari berat atau ringannya masalah yang dihadapi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Helen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Ibu Weni Aryani selaku CGP Angkatan 9 telah melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat guru di UPT SMP Negeri 1 Air Putih mengenai budaya positif. Dalam paparannya Ibu sangat menguasai konsep sehingga rekan sejawat dapat menerima apa yang disampaikan dan mereka mengikuti dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Terima kasih Bu Weni, semoga ilmu yang Ibu berikan dapat diimplementasikan di kelas masing-masing dengan baik. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi, saya LP Dorisma Mani, guru UPT SMP Negeri 1 Air Putih, ingin menyampaikan pendapat tentang diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Weni Aryani SPD. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya jadi memahami tentang budaya positif di sekolah, seperti restitusi dan keyakinan kelas. Semoga saya dapat menerapkannya untuk murid-murid saya yang ada di sekolah. Terima kasih. Siang April. Bisa aku jelaskan mengapa tadi April melempar kawan-kawan pakai bola dan kertas? Iseng saja Bu, soalnya seru melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat April. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman April ketika dilempari dengan bola kertas? Marah Bu, Lalu apa lagi? merasa terganggu. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang Bu. Apakah April sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar April terlihat lebih menghargai orang lain? Minta maaf kepada teman dan minta maaf kepada Ibu. Ada lagi? Lalu saya juga akan berhenti membangun teman saat pembelajaran Bu. Apakah April punya solusi lain yang bisa menyenangkan April namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat pergi istirahat Bu. Oke, Ibu menghargai usaha April untuk memperbaiki diri. Terima kasih April, silakan kembali ke dalam kelas. Baik Bu. Saya April Aluman Sirain dari kelas 91 UPT SMP Negeri 1 Air Putih. Saya merasa sangat senang berdiskusi dengan Ibu Weni karena dapat menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu Weni.
Silakan duduk Nisa. Selamat siang Nisa. Nisa tahu kenapa Lita itu panggil Nisa? Mengapa kamu melakukan hal itu? Saya paham Lita bahwa setiap manusia itu pasti pernah mengalami. Namun apa dampaknya jika Lita tidak mengerjakan PR? Nah, kalau begitu, apa Lita ingat apa keyakinan Tuhan Lita? Apakah Lita sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Lita terlihat seperti itu? Ada lagi yang bisa Lita lakukan? Bagus, Ibu hargai usaha Lita untuk memperbaiki diri. Dan Ibu harap lain kali Lita tidak lupa lagi ya mengerjakan PR. Oke, terima kasih Lita. Silakan kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Abilita Nesela Putri dari kelas 91 UPT SMP Negeri 1 Air Putih. Setelah melakukan dialog bersama Bu Eni, saya merasa sangat senang karena Bu Eni telah membimbing saya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang telah saya lakukan. Saya diajak untuk mencari solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak Ibu Eni.